hari ini? Ada saya. Siapa? Ilna Sapitri. Oh iya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Muhammad Takbir. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, agar apa yang dikerjakan dan ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, hari ini kita belajar mengenal dan merawat panca indera, mengenal dan mencam dan fungsi panca indera serta cara merawatnya. Hari ini kalian akan belajar mengenal anggota tubuh manusia, mengetahui fungsi panca indera, mengetahui cara merawat panca indera yang benar. Mari kita mulai. Kita akan mulai dengan mengenali apa saja panca indera dan fungsinya. Panca indera dan fungsinya. Mata untuk melihat, lidah untuk mengenyam, kulit untuk meraba, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium. Oke, pintar. Yang pertama adalah lidah. Indera pengecap. Mengecap rasa manis, asam, asin, pahit, serta gurih pada makanan dan minuman, yaitu macam-macam rasa: manis, pahit, asam, asin, umami, dan gurih. Bagaimana menjaga indera pengecap? Menjaga kebersihan mulut seperti sikat lidah setiap kamu menyikat gigi untuk menghilangkan plak dan bakteri. Yang kedua, biasakan cukup minum air. Minum cukup air setiap hari untuk menjaga kelembapan dan kelembapan lidah. Hindari makanan pedas. Makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas bisa melakukan indera pengecap. Yang terakhir, makan buah dan sayur. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan segar yang bernutrisi tinggi. Yang kedua, hidung atau indera penciuman. Indera penciuman bisa juga mencium bunga, mendeteksi aroma makanan, mengenali bau yang tidak sedap, dan mengenali aroma di lingkungan sekitar. Macam-macam bau, seperti makanan, alam, tubuh, kimia, aroma tak sedap. Bagaimana menjaga indera penciuman? Hindari menghirup bahan kimia berbahaya. Yang kedua, membersihkan hidung secara teratur. Yang ketiga, telinga atau indera pendengaran. Mendengarkan suara percakapan, dengarkan musik, mendengar bunyi alam, dan menanggapi perintah verbal. Macam-macam suara seperti hewan, manusia, lingkungan, alam, dan musik. Bagaimana menjaga indera pendengaran? Hindari memasukkan air atau kotoran ke dalam telinga.
Hindari mendengarkan musik terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan rutin ke dokter telinga. Keempat, mata atau indera penglihatan. Seperti melihat benda-benda di sekitar, mengidentifikasi warna dan bentuk, membaca tulisan, dan menanggapi perubahan cahaya. Seperti macam-macam hal yang bisa dilihat. Melihat pemandangan indah, membaca buku favorit, atau melihat benda-benda di sekitar kita. Bagaimana menjaga indera penglihatan? Bacalah di ruangan yang terang, batasi paparan radiasi pada mata, HP, TV, dan matahari. Aturlah jarak mata dengan buku atau objek yang dibaca. Jangan membaca sambil tidur. Yang kelima, kulit atau indera peraba. Merasakan tekstur benda, sentuhan, dan suhu berbagai benda. Hal-hal yang bisa diraba dengan kulit, yaitu kasar dan halus. Durian memiliki permukaan yang kasar, sedangkan apel memiliki permukaan yang halus. Yang kedua, keras dan empuk, panas dan dingin. Bagaimana menjaga indera peraba? Ada yang tahu? Menjaga. Tidak tahu. cuci tangan. Masih ada? Menjaga kebersihan badan menggunakan lotion. Apa sih? Oke. Sunscreen. Oke, jangan mencuci tangan terlalu sering. Menjaga kebersihan badan. Gunakan lotion atau tabir surya. Indera pendengaran atau telinga. Telinga untuk mendengar. Tangan untuk merasakan. Mata untuk melihat. Lidah untuk merasakan. Hidung untuk mencium. Pintar. Mari kita nonton video dulu ya. Panca indera. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar inti bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan menitik. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina.
Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat konjolan-konjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk melihat bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian disusun oleh 3 tulang pendengaran, yaitu tulang rahim, landasan, dan sang bibir. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang di saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap diawal saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita patut bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku dan menyimak pelajaran. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Saat bermain congklak, alat indera apa saja yang kamu butuhkan? A. Mata dan kulit. B. Mata dan hidung. C. Telinga dan lidah. D. Telinga dan hidung. Oke, baik anak-anak. Apa masih ada yang ingat lidah berfungsi untuk apa? Hidung berfungsi untuk apa? Mencium. Telinga untuk mendengar. Kalau mata berfungsi untuk melihat. Seperti melihat apa? Benda-benda, melihat masa depan yang cerah. Melihat kursi, alam. Kalau kulit,
Baik, Ibu akan memberi tugas rumah. Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ibu beranggotakan menggunakan 5 orang. Ibu makan semua ini. Ya, dikit kok. Oke, Ibu akan bagi. Kelompok berapa tuh? 1, 2, 3. Berarti akhirnya Ibu tidak maunya sama ini. Tidak maunya saya sama ibu. Tidak dapat. dikumpul minggu depan ya. Diapain tuh, Bu? Siapa hidung ini? Sebelum Ibu tutup, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi. Iya, berdiri. Lagu apa, Bu? Lagunya mataku ada 2. 2 mata saya. Mataku ada 3, Bu. Ya, kita mulai. 2 mata saya, hidup saya 1. 2 kaki saya, pakai sepatu baru. 2 telinga saya, yang kiri dan kanan. 1 mulut saya, tidak berhenti makan. Lagi. 1, 2, 3. 2 mata saya, hidup saya 1. 2 kaki saya, pakai sepatu baru. 2 telinga saya, yang kiri dan kanan. 1 mulut saya, tidak berhenti makan. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tulis ini, Bu. Kerjanya mana sana? Keluar main. Dadah.